video ini. Selanjutnya saya ingin sedikit bercerita ya tentang sebuah film, karena beberapa hari ini saya juga sering nonton film. Dan film yang saya putar itu cukup menarik ya Pak, untuk menyindir kehidupan kita hari ini. Seperti ketergantungan kita terhadap sesuatu yang di luar kita, atau ketergantungan kita kepada teknologi. Nah, film yang baru saya lihat itu adalah Survival Family, yang film ini berasal dari Jepang itulah. Nah, dalam Survival Family ini dikisahkan itu ada sebuah keluarga yang tinggal di kota Tokyo. Nah, mereka itu setiap harinya disibukkan dengan kegiatan kantor. Si ayah ini kegiatan kantor dan sangat gila kerja lah. Pada umumnya memang orang Jepang kan seperti itu, dan dia memiliki seorang istri yang sibuk mengurusi rumah tangganya dan dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama namanya Yui. Dia adalah seorang siswa yang selalu sibuk dengan gadgetnya, selalu chattingan sana sini, selalu stalking harga diskonan di Lazada atau di Shopee gitu ya. Terus ada lagi namanya Kenji. Dia adalah anak laki-laki yang juga sangat cuek dengan keluarganya karena juga sibuk dengan dunianya sendiri, yaitu bermain laptop. Nah, pada suatu hari ketika tepatnya di pagi hari, ketika itu suasananya begitu ribut. Karena apa? Karena di pagi itu tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di kota Tokyo. Nah, setelah terjadi pemadaman listrik ini, semua orang itu kacau. Ada yang bangunnya kesiangan, rice cooker yang nggak hidup sehingga mereka tidak bisa sarapan. Terus lift di apartemen mati tempat mereka tinggal, sehingga mereka yang tinggal di atas itu harus turun menggunakan kaki ya, secara manual, jadi menuruni anak tangga gitu. Bahkan ketika sampai di jalan raya, tidak ada satupun mobil atau alat transportasi yang bisa digunakan kecuali sepeda. Nah, pada pagi itu si ayahnya ini bernama Suzuki ya. Dia itu berjalan menuju kantornya karena kereta yang biasa ia tumpangi tidak beroperasi. Terus semua taksi juga mandek, tidak ada yang bisa digunakan ya karena nggak ada mobil. Nah, sesampainya di kantor, si Suzuki ini juga bingung kenapa semua karyawan ada di luar gitu. Nah, ketika semuanya ada di luar, mereka bingung nggak bisa masuk ya, karena pintunya ini juga pintu yang perlu ada aliran listrik supaya bisa terbuka ya, namanya juga gedung modern gitu. Nah, ketika dia ingin masuk, semua karyawan ingin masuk, itu mereka memaksa membukanya secara paksa dengan mendobrak pintu itu. Ya, pintu itu terbuat dari kaca, mereka mendobraknya, kaca itu pecah dan semua karyawan itu masuk. Nah, di dalam ruangan itu juga ya nggak bisa ngapa-ngapain kan, karena semua akses dari luar itu sudah tertutup, karena nggak ada komputer, nggak ada telepon, nggak ada apa-apa, alat komunikasi juga tidak bisa berjalan ya. Yang bisa mereka lakukan di kantor itu ya hanya diam, duduk-duduk sambil membicarakan, kok kenapa ini lampunya bisa padam gitu. Begitupun di sekolah itu nggak ada pembelajaran karena guru juga mengurungkan niatnya untuk mengajar, karena ya itu mungkin mau berangkat saja sulit, atau nggak ada akses laptopnya, nggak bisa dihidupkan gitu kan, dan lain-lain. Pokoknya semua yang berbau elektronik itu nggak bisa hidup ketika pemadaman di hari pertama. Nah, mereka menjalani hari-harinya itu dengan sangat menyedihkan lah kalau dalam film itu, kalau kita lihat. Nah, terus di hari ketiga, ketika semuanya sudah panik dan semuanya juga sudah ribet ya, terlihat cucian baju itu juga banyak, mesin cuci kan nggak bisa digunakan, jadi bajunya banyak sekali nggak kering-kering. Di rumah banyak sekali yang berkelantungan, piring cucian yang kotor juga banyak sekali. Terus terlihat si istrinya ini sangat kelelahan ketika harus mengucek-ngucek baju satu keluarga, ditambah
air juga nggak bisa berjalan karena PDAM di Jepang waktu itu juga membutuhkan mesin ya untuk menyedot air dari dalam tanah, sehingga persediaan air di kota Tokyo juga semakin habis. Di hari ketiga itu pun semua orang pada sibuk mencari uang, menarik uang ya di ATM. Karena ATM-nya mati, akhirnya mereka pergi ke bank. Ya, di bank juga sangat sesak, tidak ada akses apapun di sana karena semuanya manual. Semua orang berebut untuk mengambil uang di sana, tapi nggak bisa juga sih. Suzuki ini nggak bisa karena ya dia kan terlihat sangat lemah dan tertabrak-tabrak oleh yang lain. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk mengambil uang. Lalu dia pulang bersama anaknya di rumah sama istrinya. Dia terus berkata pada anak dan istrinya, karena di kantornya juga sudah dipulangkan, sudah diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan, intinya sampai pemadaman listrik ini berakhir. Nah, ketika di rumah itu mereka memutuskan untuk pindah ke Kagoshima, tempat mertuanya Suzuki atau ibu, atau ke rumah orang tuanya istrinya. Istrinya ini bersama Mitsui. Nah, ketika di pembicaraan itu Yui, anak perempuannya, itu menolak untuk pindah ke Kagoshima karena tidak ingin hidup di pedesaan. Dia tidak suka, dia sudah terlalu nyaman dengan kehidupan modern. Tapi karena desakan keadaan yang begitu luar biasa, Yui pun akhirnya mengikuti apa yang diinginkan oleh ayahnya. Lalu ayahnya ini membeli dengan uang yang tersisa ya, membeli sepeda, membeli semua perbekalan yang cukup, dan akhirnya mereka berangkat ke Kagoshima. Sebelum ke Kagoshima, mereka mengayuh sepeda mereka ke bandara terdekat. Nah, ternyata sesampainya di bandara pun tidak ada alat transportasi yang bisa digunakan. Pesawatnya semuanya mati, nggak ada satupun yang bisa hidup gitu loh. Di sana juga banyak orang yang ingin pergi, sebenarnya ingin pindah, dan akhirnya karena waktu hampir menjelang sore, mereka menginap di sebuah hotel. Di sebuah hotel itu mereka juga ingin, si Suzuki ini ingin tetap meneruskan perjalanannya ke Kagoshima. Nah, ketika di Kagoshima, maksud saya ketika di hotel itu, Yui juga tetap menolak untuk ke Kagoshima dengan mengendarai sepeda karena jaraknya yang begitu jauh ya, sekitar 1200 km lah, sangat jauh gitulah. Seperti hal yang mustahil gitu kalau berjalan menggunakan sepeda. Tapi mereka juga nggak ada pilihan lain. Kalau tetap tinggal di Tokyo, mereka juga akan mati kelaparan karena nggak ada persediaan makanan, nggak ada air gitu. Nah, keesokan harinya si Yui dan Kenji ini pergi ke sebuah toko buku. Di sana juga sudah nggak ada penjaganya. Mereka mencari peta menuju Kagoshima. Akhirnya mereka mendapatkan peta itu, sementara si Suzuki dan istrinya ini pergi ke bukan pelelangan sih, tapi tempat barter untuk menukarkan perbekalan makanan. Nah, mereka akhirnya mendapatkan di sana. Dia mendapatkan satu sepeda juga karena makanan yang dia punya itu ditukar dengan sepeda sebagai perjalanan ke Kagoshima. Setelah itu mereka akhirnya berjalan menuju Kagoshima di hari pertamanya. Setelah beberapa jam gitulah dia berjalan menyusuri jalan-jalan kecil di Tokyo. Dia akhirnya sampai ke sebuah jalan tol, dan betapa terkejutnya mereka, campur bahagia juga sih sebenarnya, karena ternyata bukan keluarga mereka saja yang mau pindah ke daerah pegunungan atau daerah yang masih ada persediaan air dan makanan. Ternyata seluruh orang-orang di Tokyo juga berbondong-bondong untuk pergi ke sana. Nah, dalam perjalanan inilah petualangan mereka benar-benar dimulai. Tapi ini sudah terlalu panjang juga saya ngomongnya, jadi kapan-kapan ya di video selanjutnya saya akan ceritakan lagi kisah dari keluarga Suzuki ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.